إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. Hadirin kaum muslimin dan muslimat, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita manjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Jalla wa ala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabatnya, dan juga orang-orang yang setia mengikuti jejak langkah beliau sampai akhir zaman. Hadirin dimuliakan Allah, malam hari ini kita kembali berjumpa dalam majlis yang mulia, melanjutkan pembacaan kitab Riyadhus Shalihin. Dan pembahasan kita dari kitab yang agung ini, yang berkah ini, masih pada pembahasan tentang bab seputar melazimi kesabaran. Kita akan masuk kepada hadis yang ke-30. Ya, mana hadis yang ke-30 ini dia merupakan kisah tentang keistiqomahan. Ya, bahwa keistiqomahan di atas al-haq, di atas kebenaran, dia adalah bagian dari kesabaran. Bahwasanya seorang yang memiliki keteguhan dalam menjalani agama Allah Subhanahu wa taala, apapun yang dia dapati di jalan dakwah, dalam menjalani agama Allah, menjalani perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita akan baca hadisnya. Kata Imam Nawawi rahimahullah, qala wa an Suhaib radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Sahabat nabinya itu yang meriwayatkan hadis adalah Suhaib radhiyallahu anhu. Dia mengisahkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala kana malikun fi man kana qablakum wa kana lahu sahir. Jadi ini kisah, ya, cerita tentang orang-orang terdahulu. Dan diantara metode dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah mengambil ibrah. Ini juga kita dapati dalam Al-Quran, ya, seperti misalnya kisah Ashabul Kahfi, ya, seperti, ya, kisah-kisah yang lain yang Allah Azza wa Jalla ceritakan dari umat-umat terdahulu. Ya, tujuannya adalah untuk kita mengambil ibrah dan pelajaran. Dulu kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada masa-masa sebelum kalian ada seorang raja dan dia punya seorang penyihir, ya, sahir. Kalau di kita dukun. Ya, di masa-masa yang lalu dukun itu memiliki posisi yang tinggi, kedudukan yang terhormat di samping para penguasa. Falamma kabira, ketika dukun ini sudah lanjut usia, qala lil malik, dia pun bilang kepada rajanya, ini qad kabirtu, aku ini sudah sangat tua. Fab'ath ilayya ghulaman u'allimus sihra, cari untukku seorang pemuda untuk aku ajari dia sihir. Ada pelajaran penting yang kita bisa petik di sini. Apa itu? Artinya baik itu kebaikan ataupun dia keburukan, dia pasti ada pewarisnya.
Kepada siapa yang menginginkan tegaknya agama Allah Subhanahu wa taala, hendaknya dia mempersiapkan generasi yang membela agama Allah Azza wa Jalla. Di sini tampak pentingnya pendidikan dalam Islam. Kemudian yang kedua, bahwa anak muda, mereka yang masih belia, itu merupakan sasaran dari semua pengaruh. Apakah itu pengaruh kebaikan atau itu pengaruh keburukan? Yang dicari adalah anak muda. Maka kalau kita ingin agama Allah Azza wa Jalla ini tegak di bumi Allah, maka siapkan pemuda-pemuda untuk belajar agama Allah Subhanahu wa taala. Siapkan mereka untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Menjadi ulama, menjadi duat. Dan enggak usah seorang itu mengkhawatirkan bagaimana rezekinya. Dari mana dia mau makan. Kenapa? Karena persoalan rezeki itu sama seperti halnya ajal. Dia adalah perkara yang sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang maktub, yang tidak akan bergeser. Jatah umur itu tidak akan bergeser, tidak akan dikurangi, tidak pula akan ditambah. Idza ajaluhum la yastaqdimuna an sa'atan wa la yastakhirun. Kalau datang waktu kematian, maka dia enggak bisa ditambah walau sesaat, dan juga tidak bisa dikurangi walau sesaat. Nah, bersamaan dengan ajal itu rezeki selalu mengikuti. Selagi hayat di kandung badan, maka rezeki itu akan datang. Maka siapkan pemuda-pemuda ini untuk belajar agama Allah. Nah, di sini kita dapati bahwa seorang penyihir, seorang dukun itu juga pengen punya penerus, pengen punya murid, pengen punya orang yang mewarisi ilmunya. Dan yang dicari adalah pemuda. Yang dicari adalah anak-anak muda. Fab'atha ilaihi ghulaman yu'allimuhu. Maka dapatlah seorang pemuda dan diajarilah pemuda ini sihir. Wa kana fi tariqi idza salat rahib. Ketika si pemuda ini berangkat untuk menemui gurunya, di tengah jalan dia ketemu seorang rahib. Rahib ini adalah seorang ahli ibadah dari kalangan Yahudi dan Kristen. Disebut dengan rahib. Faqa'ada ilaihi wa sami'a kalamu fa'jabahu. Ketemu dengan seorang rahib, dia mampir sebentar. Di situ dia duduk dan mendengarkan wejangan si rahib. Wa kana idza ata sahir marra bir rahib wa qa'ada ilaihi. Wa idza ata sahir darabah. Begitu, setiap dia pergi ke gurunya, di tengah jalan dia mampir dulu di tempatnya si rahib. Dan sampai di tempatnya si rahib, rahib tahu bahwa murid ini sempat mampir di tempat rahib. Maka dipukul si murid ini. Fasyaka ila dzalika ila rahib. Maka dia pun ketika pulang mampir lagi ke tempat si rahib. Dia ngadu sama rahib itu. Faqala idza khashita as-sahir, lalu kata si rahib, kalau kamu takut kepada si penyihir, pada si dukun itu, faqul habasani ahli, bilang sama gurumu, aku terlambat karena orang tuaku, ditahan oleh orang tuaku. Wa idza khashita ahla, begitu juga kalau kamu terlambat pulang, takut dengan orang tuamu, faqul habasani sahir, aku terlambat karena tertahan oleh sang guru, yaitu dukun itu. Fa baina ma huwa ala dzalik, jika proses itu terus berlangsung, datanglah suatu masa, idz ata ala dabatin azimah, tiba-tiba di tengah jalan datang seekor hewan yang besar.
qad habasatin nasa, hewan ini menghalangi manusia dari melintas. Ya, maka tampillah si pemuda ini pengen menguji keilmuannya. Apakah ilmunya si dukun yang paling ampuh atau ilmu si rahib yang ampuh? Faqala al-yawm, maka kata si pemuda ini sekarang ini, a'lamus sahiru afdalu amir rahib afdal. Aku pengen tahu, dia pengen ngetes siapa yang lebih unggul ilmunya, apakah dukun atau si rahib itu. Fa akhadha hajara, maka dia pun mengambil sebuah batu. Faqala Allahumma in kana amra ar-rahib ahab ilaik min amri sahir faqtul hadhihi dabbah hatta yamdiyan nas. Kemudian sebelum dia lempar, ya, dia berdoa, ya Allah katanya, apabila perkara rahib, pelajaran si rahib, wejangan si rahib, ini yang lebih engkau cintai daripada ilmu yang diajarkan oleh dukun, ya, maka bunuhlah hewan ini agar manusia itu bisa lewat, bisa melintas. Lalu dilempar, faromaha, dilempar. Faqatalaha wa madan nas, maka mati binatang itu dan orang-orang pun akhirnya bisa melintas. Nah, di situ timbul keyakinan dia akan kebenaran ajaran si rahib. Ya. Lalu dia pun mendatangi rahib itu. Pak Akhbaro diceritain kisahnya. Ya, bahwa dia ketemu dengan hewan, dia berdoa begini, dan akhirnya hewannya mati. Maka si rahib ini pun tercengang. Faqala lahu rahib, maka rahib ini pun bilang kepada dia, "Hai bunai, wahai anakku, antal yaum afdalu minni." Kamu sekarang ini imannya lebih kuat daripadaku. Qad balagha min amrika ma ara. Telah sampai perkaramu ini ke batas yang tinggi. Dan ingat pesan si rahib, wa innaka satubtala. Kamu akan diuji. Di sini ada faedah pelajaran. Apa itu? Maka jangan seorang itu menyangka, ya, ketika dia beriman kepada Allah Azza wa Jalla, bahwa dia tidak akan diuji oleh Allah. Hasiban nas ayutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia menyangka bahwa ketika mereka mengatakan kami beriman, lantas mereka tidak diuji? Walaqad fatanna alladziina min qablihim, kata Allah. Sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Wala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Agar kami tahu siapa orang-orang yang jujur keimanannya, ya, dari orang-orang yang dusta. Jadi Bapak hadirin dimuliakan Allah, ya. Maka sudah menjadi ciri keimanan itu akan datang padanya ujian. Ya, maka seorang hendaknya di situ dia istiqamah. Ya, ujian itu bisa datang pada dirinya, atau melalui keluarganya, atau melalui hartanya, ya, atau hilangnya orang-orang yang dicintai, atau diuji dengan suatu kemaksiatan, dimudahkan jalan kemaksiatan di hadapannya. Waliyadzubillah. Ya, maka ketika itu dia harus melazimi kesabaran, as-sabru ala ta'atillah, sabar di atas ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Atau sabar, ya, meninggalkan kemaksiatan, atau sabar atas takdir Allah Azza wa Jalla yang mu'limah, ya, yang berat. Wa innaka satubtala, katanya. Ya, ingat ini pesanku, akan datang kepadamu ujian. Fa idza tulita, dan kalau datang ujian itu kepadamu, bala, cobaan itu kepadamu, fala tadullu alayya. Jangan kamu tunjuki keberadaanku. Jangan bilang bahwa aku belajar dari rahib. Ini menunjukkan bahwa, ya, al-haq ketika itu kadang kecil. Ya. Kebenaran itu kecil, wa ansaru sedikit, yang menolongnya sedikit. Dan kebatilan itu as-sa'id, dia yang memimpin. Tapi kadang seperti yang Allah bilang, wa kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Berapa banyak jumlah yang sedikit itu bisa mengalahkan jumlah yang banyak dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan tentang hal ini banyak sekali kisahnya dalam Al-Qur'an, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Karena yang diperintahkan oleh Allah bagi kita hanya untuk kita istiqamah. Fastaqim kama umirt. Istiqamahlah kalian seperti yang diperintahkan. Ya. Apakah ajal yang dulu menjemput kita ataukah kemenangan? Ataukah kemenangan? Ya. Seorang muslim ya, bukan yang menjadi ya golnya itu kemenangan, bukan. Golnya itu adalah dia bisa tetap melazimi ketaatan hattal mamat, sampai dia mati menjumpai Allah Rabbnya Jalla wa Ala. Ya. Seperti itu golnya seorang muslim. Qul hal tarabbasuna bina illa ihdal husnayain. Tidak ada yang mereka dengki dari kita sebagai muslim kecuali satu dari dua kebaikan. Apa itu? Kita mendapat kemenangan dari musuh-musuh kita, atau kita mati di medan jihad dan kita masuk surga Allah Azza wa Jalla. Enggak ada yang buruk nasibnya seorang muslim selagi dia istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini kita ketahui bahwa si rahib ini tahu situasi. Ya, maka oleh karena itu dia titip pesan kepada muridnya, kalau kamu diuji, jangan tunjuki keberadaanku. Dan ini bukan suatu hal yang tercela, karena tentunya seorang yang menginginkan kebaikan itu punya harapan-harapan. Ya, kalau memang dalam satu kondisi kebaikan itu harus redup, tapi dia tidak harus mati, ya sama sekali. Maka dia minta kepada si pemuda ini, jangan tunjuki keberadaanku. Selanjutnya dikisahkan qala wa kana al-ghulam yubri'ul aqmah wal abras wa yudawi an-nasa min sa'iril adwa. Sehingga ya si pemuda ini ya sampai kepada kemampuan dari ilmunya, dia bisa mengobati al-aqmah wal abras. Ya. Yaitu orang yang buta diobatin oleh dia bisa lihat lagi. Orang yang ya al-baras, ya baras itu ya penyakit kulit, itu bisa sembuh lagi. Ya. Wa yudawin nasa min sa'il adwa, dan dia bisa menyembuhkan orang-orang ya dari beragam macam penyakit-penyakit. Ya. Sampai suatu ketika dikisahkan, qala fasami'a jalisun lil maliki kana qad amin. Ada teman ya ngobrolnya raja ya mendengar perihal si pemuda ini. Ya, dan dia ini buta. Fatau bihadaya katsirah. Dia datang membawa hadiah yang banyak, membawa harta yang banyak. Faqala, seraya dia bilang, ya, ma huna laka ajma'. Apa yang ada di hadapanku ini dari harta yang banyak buat kamu, buat si gulam, buat si pemuda. Tapi dengan syarat, in anta syafaitani, kalau kamu bisa menyembuhkan dari buta, aku mau melihat lagi. Lalu berkatalah si gulam ini, pemuda, faqala inni la ashfi ahadan. Dengan ilmunya dia bilang, aku ini enggak bisa menyembuhkan apa-apa. Aku enggak bisa menyembuhkan seorang pun. Innama yashfillahu ta'ala. Yang bisa menyembuhkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini iman. Yang bicara adalah apa? Adalah iman. Ya. Iman yang dibangun di atas ilmu yang benar. Maka dia bilang kepada teman raja ini, fa in amanta billahi ta'ala, kalau kamu mau beriman kepada Allah Ta'ala, da'utullaha fasyafak, aku bisa berdoa kepada Allah untuk menyembuhkanmu biar kamu sembuh. Allah nanti yang menyembuhkan. Tapi syaratnya beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, nah di sini terdapat siasat si pemuda dalam berdakwah ke jalan Allah. Bahwa dia manfaatkan kemampuannya mengobati orang untuk mengajak orang ke jalan Allah. Maka begitu juga seorang yang diberi kemampuan, apakah harta, apakah kedudukan, ya, apakah tenaga, semua itu pada hakikatnya hendaknya dikerahkan dan dicurahkan untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ketika dia bilang begitu kepada temannya si raja, fa amana billahi ta'ala,
maka diterima syarat itu. Dia pun beriman kepada Allah Ta'ala, didoain dan sembuh. Di sini terdapat ya pelajaran akan ya khasiatnya doa, bahwa seorang muslim jangan sekali-kali dia meremehkan doa. Ya, berapa banyak ya persoalan itu ya terurai. Yang tadi sebelumnya kita bergantung kepada kemampuan, ya, menganggap bahwa teman bisa menolong dengan strategi, ternyata itu semua buntu, baru terbuka ketika kita angkat tangan kepada Allah SWT. Ya, tentunya bapak-bapak sini lebih sering mengalaminya. Ya, saya juga alhamdulillah banyak mengalami yang seperti itu. Bahwa Allah Subhanahu wa taala bukakan jalan kemudahan saat kita tahu bahwa tidak ada jalan keluar selain Allah Subhanahu wa taala. Hanya dengan doa. Ya. Kata Ibnu Qayyim dalam kitab Al-Fawaid, pintu kapan sering diketuk, keadaan yuftah lak. Ya. Insyaallah pasti akan dibukakan untukmu. Ya. Bahkan Allah Azza wa Jalla sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, kata Nabi, innallaha hayyun sittir. Allah itu maha malu dan sangat tertutup. Yastahi min hayadikum. Dia malu dari kalian. Idza rafa'a yadayhi, kalau kalian mengangkat tangan berdoa kepadanya, an yaruddahu masifra, lantas enggak dikasih apa-apa. Allah malu. Ya. Bahkan Allah Azza wa Jalla katakan dalam Al-Qur'an, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Kalau kita menginginkan sesuatu, kuncinya cuma satu, doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta kepadaku, maka aku akan kabulkan. Bahkan orang yang enggak mau berdoa itu diancam oleh Allah Azza wa Jalla. Innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Orang-orang yang sombong dari berdoa kepadaku. Karena doa itu ibadah, menunjukkan akan apa? Bahwa kita ini hamba dan dia Rabb Subhanahu wa taala. Ibadah yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengandung ya pengakuan akan ketidakberdayaan kita di hadapan Rabb kita Subhanahu wa taala. Ya, tapi orang yang tidak mau berdoa dia sombong. Ya. Maka Allah ancam, sayadkhuluna jahannama dakhirin. Orang yang sombong dia akan masuk ke dalam jahanam dalam keadaan dakhirin. Ya, maksudnya apa? Dalam keadaan hina, karena meninggalkan doa itu sombong. Ya, jangan samakan Allah dengan manusia. Ya, manusia kalau sering diminta marah dia, tapi kalau Allah sering diminta, dia suka kepada hambanya, selalu meminta kepadanya. Ya, Allahu yaghdabu in tarakta su'alahu wa bunayya adama idza su'ila yaghdabu. Allah marah katanya kalau kamu enggak minta sama dia. Tapi anak Adam ya, kalau kita sering minta sama dia, dia yang marah. Ya. Jadi beda. Maka sering-sering seorang itu berdoa kepada Allah. Dan Nabi mengatakan ad-du'a'u silahul mu'min. Doa itu adalah senjatanya orang-orang yang beriman. Maka singkat cerita, sembuh nih orang. Ya, Allah yang menyembuhkannya. Fatal Malik. Ya, kemudian temannya raja ini akhirnya menemui si raja. Fajalasa ilaihi kama kana yajlis. Dia duduk lagi di samping raja sebagaimana yang sudah-sudah. Faqala lahul Malik. Rajanya bingung, ini kok sekarang bisa lihat ya. Kata raja, "Man radda 'alaika basara?" Kok bisa lihat kamu? Siapa yang mengembalikan penglihatanmu? Maka dia jawab dengan iman dan dengan i'tiraf, pengakuan, ya, bahwa nikmat itu semata-mata datangnya dari Allah. Dia jawab, Rabbi, Rabbku. Maksudnya Allah yang mengembalikan penglihatanku. Nah, di situ si raja ini marah. Apa kata raja? Qala awalaka rabbun ghairi? Apa kamu punya Rabb selainku? Ya, kamu punya Tuhan selain aku? Kemudian kata teman si raja ini, qala Rabbi wa rabbukallah. Rabbku dan Rabbmu itu Allah. Fa akhadha. Ya, maka ditangkap. Ya, temannya sendiri ditangkap. Fa akhadha. Ya, falam yazal yu'adzibu hatta dalla 'ala al-ghulam. Maka si teman ini yang udah beriman kepada Allah terus disiksa, terus didera sedemikian rupa sampai akhirnya dia enggak kuat. Akhirnya dia pun buka suara, "Noh, yang ngajarin aku siapa? Si pemuda." Ya, maka apa yang terjadi? Ngerembet. Ya, ngerembet.
Faji'a bil ghulam. Ya, panggil si pemuda. Maka dibawalah si pemuda itu menghadap si raja. Faqala lahul malik. Ya, raja bilang kepada si pemuda, "Hai bunai, wahai anakku, qad balagha min sihrika ma tubri'ul akma wal abras wa taf'al wa taf'al." Sihirmu ini luar biasa. Kamu sekarang ini sudah bisa mengobati penyakit kulit, mengobati orang buta, dan kamu bisa demikian dan demikian. Lalu si gulam ini, si pemuda bilang, faqala inni la ashfi ahadan. Aku enggak bisa menyembuhkan siapapun. Bukan aku yang menyembuhkan. Innama yashfillahu ta'ala. Yang menyembuhkan mereka itu Allah Ta'ala. Ya, maka apa yang terjadi? Fa'akhadahu, diseret nih pemuda. Falam yazal yu'adzibu hatta dalla ala rahib. Terus disiksa, didera sampai akhirnya buka suara. Enggak tahan. Tunjukilah kepada si rahib. Nih yang ngajarin saya. Ya. Maka apa yang terjadi? Rahibnya diseret. Faji'a bil rahib. Ya, diseretlah si rahib ini. Ya. Faqilalah, maka dibilang kepada si rahib, irji' an dinik. Ya, keluar dari agamamu. Fa aba, rahib enggak mau. Pada ambil minsyar. Ya, maka kata si raja, ambilin gergaji. Pada ambil minsyar, fa wudi al minsyaru fi mafraqi ra'sih. Belahan rambutnya itu diletakin. Ya, diletakin gergaji. Ya, fa syaqqau hatta waqa'a syiqqan. Digergaji sampai terbelah dua. Ya, dan dia tidak bergeming dari akidahnya. Ya, kalau kita ampun dah. Maka kita minta sama Allah apa? Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah. Ya, kita jangan minta cobaan yang kayak gitu. Kalau dicoba kayak gitu, Allahu a'lam kita ini kuat atau enggak kuat. Mungkin kebanyakan kita ya enggak kuat seperti itu. Walaupun dalam Islam ya, dalam persoalan al-ikrah ya, dipaksa kafir dengan ancaman mati. Seorang itu boleh. Ya, kufur dengan lisan, kufur dengan perbuatan, tapi enggak boleh dengan hati. Ya, enggak boleh dengan hati. Tapi dalam batas hanya menolak paksaan itu aja. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Hanyalah orang-orang yang dipaksa kafir, ya, boleh dia kafir. Tapi dengan syarat dipaksa kafir dengan ancaman mati. Ya, misalnya kalau kamu enggak kafir kamu dibunuh. Saya tembak kepalamu kalau kamu enggak kafir. Ya. Ketika itu dia boleh. Ya, kufur dengan lisan, kufur dengan perbuatan. Tapi dengan syarat hatinya tetap harus tenang di atas keimanan. Seperti kisahnya siapa? Ya. Keluarga Yasir. Ya. Yang ibunya dibunuh, bapaknya dibunuh. Begitu juga dia disiksa. Ya, hingga dia mencela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hingga dia mendatangi Nabi dan dia nangis di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, bahwa dia telah mencela beliau alaihi salatu wassalam. Kemudian Nabi bertanya, "Kaifa tajida qalbuk?" Bagaimana kamu dapati hatimu? Dia bilang, "Mutmainnun bil iman." Tenang di atas keimanan. Kata Nabi, "Fa in adu," kalau mereka melakukan lagi kepadamu seperti itu, fa'ud. Enggak apa-apa kamu ucapin lagi. Sekedar untuk menolak ya penindasan. Ya, itu yang namanya ikrah dipaksa atau terpaksa. Bukan terpaksa itu ya, saya nyuri terpaksa. Ya, saya korupsi karena terpaksa. Kenapa kamu berzina? Kenapa kamu melacur? Terpaksa, enggak punya makan. Enggak, itu bukan terpaksa. Terpaksa itu pertaruhannya apa? Mati. Ya, kalau masih ada yang lain, maka tidak boleh dia lakukan. Begitu juga terpaksa bukan berarti mengorbankan orang lain. Fulan, saya paksa kamu, kalau enggak saya tembak. Bunuh si Alan. Enggak boleh. Dia enggak boleh mendahulukan dirinya daripada orang lain dalam kasus seperti itu. Ya. Ambil harta si fulan, kalau enggak kamu saya tembak. Enggak boleh. Enggak boleh dengan alasan terpaksa dia ambil harta si orang lain. Dia cabut nyawa orang lain, enggak boleh. Ya. Terpaksa itu yang dibolehkan dalam kasus terkait dengan diri sendiri atau dalam perkara keimanan. Nah itu ya. Ada waktu ya.
Nah, maka si rahib ini pun akhirnya mati, ya, terbelah dua, ya. Thumma ji'a bi jalisil malik. Kemudian mundur lagi, ya, dipanggil nih temannya si raja ini, ya, yang udah beriman. Faqila lau irji' an dinik fa'aba, ya, keluar dari agamamu. Dia juga menolak. Ya, fawudi al-minsyar fi mafraqi ra'sih, ya, diperlakukan sama, diletakkan gergaji di belahan rambutnya, fi mafraqi ra'sih, fasyaqqahu bi hatta waqa'a syiqqah, dibelah sampai terbelah dua. Ya. Thumma ji'a bil ghulam, naik lagi. Ya, giliran si pemuda. Dipanggillah si pemuda ini. Faqila lahu irji' an dinik fa'aba. Keluar dari agamamu. Ya. Pemuda ini pun menolak. Fadafa'u ila nafar min ashabih. Maka si raja menyuruh kepada pasukannya untuk bawa ini pemuda ini. Faqala idzabu bi ila jabali kadza wa kadza. Bawa dia ke gunung, ke bukit yang tinggi. Fas'adu bil jabal. Naik ke atas gunung. Fa idza balagtum dirwata, kalau kamu sudah sampai ke puncaknya, ya. Fa'in raja'an dini, kalau dia mau tobat, kembali kepada agama kita, ya, keluar dari agamanya sekarang, maka bawa dia pulang. Kalau tidak, ya, maka lemparkan dia dari atas. Fatrahu, lemparkan dia. Fadhabu bihi, maka dibawalah si pemuda ini. Wasa'idu bihi, dibawa naik ke atas gunung. Ya, di jalan si pemuda berdoa. Ini kekuatan doa. Ya, jadi dalam situasi apapun ad-du'a itu. Ya, doanya apalin. Ya, kita nggak tahu nih masa-masa yang akan datang seperti apa gitu ya. Kabarnya dunia lagi memanas, ya, ancaman perang dunia ketiga gitu. Ya, kalau benar terjadi Rusia bakal, ya udahlah, temennya siapa lah kita tahu gitu kan. Ya, kita khawatir lah. Kekhawatiran itu tetap ada. Ya. Tapi kita berdoa semoga Allah Azza wa Jalla selamatkan umat Islam. Ya. Allahumma sallimna wal muslimin. Ya Allah selamatkan kita dan juga kaum muslimin. Kalau mereka ribut mah biarin aja gitu kan. Mungkin Allah pengen hukum mereka karena kejahatan mereka kepada dunia Islam selama ini. Cuma kita pengen agar kaum muslimin selamat. Nah, kita mesti ngapalin nih doa. Apa doanya? Allahumma kfinihim bima syi'ta. Jadi kalau kamu takut sama seseorang, kamu takut sama sekelompok manusia, hatta kamu takut kepada kezaliman, ya, dalam kisah ini siapa? Aparat, ya, yang represif terhadap umat Islam. Ini kan muslim nih ceritanya berarti, ya, dia beriman kepada rahib. Apa doanya? Allahumma kfinihim bima syi'ta. Ya Allah, cukupkan aku dari mereka dengan caramu lah. Aku nggak punya apa-apa. Cara engkau yang paling ampuh. Maka apa yang terjadi? Farajaf bihim. Gunungnya goyang. Farajafa bihim. Ya, kita harus yakin bahwa Allah akan tolong orang-orang yang beriman. Syaratnya benar imannya. Ya, inna sanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya wa yauma yaqumul asyhad. Kami akan bela, ya, rasul kami dan orang-orang yang beriman di kehidupan dunia dan nanti ketika dibangkitkan saksi-saksi. Ya, farajafa bihim. Gunungnya goyang, ya, fasaqatu, mereka pun berjatuhan. Fadhahabu bihi faja ayamshi ilal malik. Pulang nih si pemuda, nggak pulang ke rumah, dia pulang ke mana? Dia nemuin raja. Dia datang menemuin rajanya. Faqala al malik, ma fa'ala ashabuk? Apa yang diperbuat oleh tentaraku? Faqala kafanihimullahu taala. Allah cukupkan aku dari kejahatan mereka. Yang kedua, ya, upaya pembunuhan kepada si pemuda. Ini raja zalim, lalim, ya, sangat bernafsu, ya, atas kekuasaannya. Yang kedua, fadafa'a ila nafarin min ashabi. Untuk yang kedua kali si pemuda ini dibawa lagi oleh, ya, pasukannya si raja. Faqala, perintahnya, idhabu bihi, bawa dia, fahmiluhu fi qurqurin. Ya, bawa dia di atas kapal, watawassatu bil bahr,
sampai ke tengah laut. Fa in raja'an dini, kalau dia mau ya keluar dari agamanya, kembali kepada agama nenek moyang gitu kan. Ya, agama leluhur kami katanya. Maka bawa dia pulang, wa illa faqdhifu. Kalau enggak lemparin aja dia ke laut udah. Fadhabu bi, ya, lalu dilaksanakanlah perintah si raja itu. Ya, apa yang dilakukan oleh si pemuda? Ya enggak bisa ngapa-ngapain. Borgol kanan kiri semua kan diikat, enggak bisa ngapa-ngapain. Mau lari gimana? Pasukannya banyak. Ya, lengkap persenjataannya. Apa yang dilakukan oleh si pemuda? Doa. Ya, dia tahu bahwa Allah Azza wa Jalla tidak akan menyia-nyiakan orang yang beriman. Apa yang dia baca? Doa yang sama. Apa doanya? Allahumma kfinihim bima syi'ta. Ya Allah, cukupkan aku dari mereka dengan cara Engkau ya Rabb. Dengan cara Engkau. Ya, aku enggak sanggup. Dengan cara Engkau, cukupkan aku dari kejahatan mereka. Fan kafa'at bihimus safinah faghariqu. Kapalnya akhirnya terbalik. Ya, bawa tentaranya pada tenggelam. Wajah ayam syi'ilal malik. Dia selamat. Dia datang lagi menemuin raja. Kemudian ini datang lagi menemui raja. Faqala lahul malik. Bingung si raja. Ma fa'ala ashabuk? Apa yang diperbuat oleh ya pasukanku, bala tentaraku? Faqala kafanihimullahu bima syi'ta. Allah cukupkan aku dari mereka. Faqala lil malik. Ya. Maka si pemuda ini pun bilang kepada raja yang bernafsu untuk membunuhnya, dikasih tahu, lu kalau mau bunuh gue gini caranya. Ya. Kenapa? Ini siasat agar orang-orang itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia korbankan dirinya, ya, biarin dia mati, yang penting orang-orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqala lil malik. Maka si pemuda bilang kepada raja, innaka lasta biqatili. Kamu enggak akan bisa membunuhku. Hatta taf'alu ma amuruka bih. Sampai kamu lakukan perintahku. Ya, jadi si pemuda yang nyuruh si raja. Wala ma huwa? Apa perintahmu? Qala tajma'un nas fi sa'in wahid. Kumpulin nih orang-orang semua di lapangan yang luas. Wa taslibuni ala jidh. Kemudian kamu salib aku di sebuah pelepah kurma. Thumma khudh sahman min kinanati. Ambil sebilah busur, ya, anak panah dari sarungnya. Thumma dha'is sahma fi kabidil qaus. Kemudian letakkan anak panah itu di busurnya. Thumma qul. Kemudian sebelum kamu lesatkan itu anak panah, bilang Bismillahi Rabbil Ghulam. Thummarni. Dengan nama Allah, Rabbnya si pemuda. Kemudian lepaskan anak panah itu. Fa innaka in fa'alta dzalika qataltani. Kalau kamu mau lakukan itu, maka kamu akan bisa membunuhku. Karena dia enggak mungkin nyuruh si raja itu untuk beriman. Ya udah, kalau sampean enggak mau beriman, yang penting rakyatnya beriman. Itu siasat. Ya, dalam dakwah ke jalan Allah. Jadi seorang dai itu punya siasat. Ya, sampai kepada taraf kadang dia harus mengorbankan dirinya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Fajama'an nas. Maka si raja pun melakukan perintah si pemuda. Dikumpulin orang-orang itu fi sa'idin wahid. Dikumpulin di lapangan yang luas. Wa salabu ala jidh. Si pemuda akhirnya disalib di pelepah kurma. Thumma akhadha sahman min kinanati. Diambillah anak panah dari sarungnya. Dari sarungnya si pemuda. Thumma wada'a as-sahma fi kabidil qaus. Diletakkanlah anak panah di busurnya. Ya. Thumma qala, kemudian sebelum dia lesatkan anak panah itu, si raja membaca Bismillahi wa Rabbil Ghulam. Demi Allah, Rabbnya si pemuda. Thumma rama. Lempar. Melesat anak panah itu, fa waqa'a as-sam fi sudri. Ya, langsung ke jantung si pemuda. Fa wada'a yadah. Lalu diletakkan tangan si pemuda itu ke dadanya. Ya, faman. Pemuda itu pun akhirnya wafat, meninggal dunia. Tapi apa yang terjadi? Yang ini enggak disadari oleh si raja. Ya. Faqala nas, orang-orang yang menyaksikan peristiwa itu pun teriak, Amanna bi Rabbil Ghulam, amanna bi Rabbil Ghulam. Kami beriman dengan Rabbnya Ghulam. Semuanya meninggalkan agama nenek moyang, agama si raja itu. Kami beriman dengan Rabbnya Ghulam. Fautiyal malik faqilalah. Maka para pembesar kerajaan mendatangi raja itu. Bilang kepada raja, Araita ma kunta tahdhar qat.
qad wallahi nazala bika hadaru. Lihat tuh, apa yang sebelumnya kamu khawatirkan, benar kan? Terjadi. Waqa hadaru. Ya, orang-orang akhirnya beriman. Qad amana an-nas. Fa amara bil ukhdud bi afwafis. Maka diperintahkanlah kepada jajarannya, gali parit. Ya. Di mulut-mulut gang, mulut-mulut rumah. Suruh gali parit. Fa khudda. Maka digalilah parit. Wa udrima bihan niran, dinyalain api parit. Ya. Taruh kayu bakar, dinyalain api. Maka dikeluarkanlah ancaman kepada semua rakyatnya. Ini raja lalim luar biasa. Ya, udah melihat kebenaran masih sombong. Maka dia pun bilang, "Man lam yarji' an dinihi fa'aqmi'uhu fiha." Barang siapa yang enggak mau keluar dari agamanya yang baru, agamanya si pemuda, maka lemparkan dia ke situ. Lemparkan dia ke parit itu. Au qila lahu iqtahim. Katakan kepadanya, masuk ke parit. Fa fa'alu. Maka bawahannya pun mengerjakan perintah sang raja hatta ja'at imra'atun. Hingga akhirnya orang-orang banyak yang masuk ke dalam parit, semuanya beriman dan kokoh imannya padahal barusan saat melihat kebenaran dan kokoh imannya. Ya, hatta ja'at imra'atun wa ma'aha sabiyyun laha. Hingga di antara orang-orang di rakyat itu ada seorang wanita yang lagi gendong bayi. Fataqa'ashat an taqa'a fiha. Ragu dia mau masuk ke dalam parit. Ya, dia beriman kepada si pemuda tapi dia ragu untuk masuk ke dalam parit. Faqala lahul ghulam. Anaknya yang masih bayi ini tiba-tiba ngomong. Ya, tampak mukjizat dari kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Anak yang masih bayi tiba-tiba ngomong. Apa kata? Ya umma, wahai ibu, wahai ummi. Isbiri, sabar, enggak usah takut. Fa innaka 'alal haq. Kamu itu berada di atas kebenaran. Akhirnya dia masuk dan dia juga binasa tapi mati di atas al-haq. Itulah seharusnya seorang. Selesai kisah. Pelajarannya banyaknya. Intinya adalah tentang keistiqomahan, bahwa istiqomah itu butuh kepada kesabaran. Ya, kita ini bukan Islam yang baru, bahkan nenggonggong kita muslim. Ya, cuman kadang kita ini kurang memupuk iman hingga kita kadang diuji sedikit udah mundur ke belakang. Semoga Allah tambahkan kepada kita iman, kuatkan kepada kita kesabaran, dan tambahkan kepada kita ilmu dan wafatkan kita di atas Islam. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi. Wallahu taala a'la wa alam. Insyaallah kita sambung pada pertemuan yang akan datang. Ini enggak ada tanya jawab karena memang waktunya habis. Ya, ini hadisnya agak panjang tapi insyaallah alhamdulillah ada manfaat iman yang bisa kita dapat. Ya. Kita akhiri, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.